Apa kalian pernah berpikir bagaimana sih manusia itu bisa bergerak? Simak penjelasannya setelah ini. Nah, gerakan pada bagian tubuh merupakan kerjasama antara tulang, sendi, dan otot. Bisa kita lihat peta konsep di sini. Ada banyak sekali pembagian-pembagian antara tulang, sendi, dan otot. Nah, sekarang kita membahas pembagian yang pertama dulu, yaitu tentang tulang. Wah, ternyata banyak ya pembagian-pembagian tulang. Nah, tulang inilah yang akan membantu kita dalam bergerak. Kalian harus tahu apa itu tulang panjang, tulang pendek, dan tulang pipih. Yang pertama, pembagian tulang yaitu ada tulang panjang atau bisa juga disebut dengan tulang pipa. Tulang panjang atau tulang pipa yaitu tulang yang memiliki ukuran panjang lebih besar daripada lebar atau tebalnya. Nah, contoh tulang panjang ada 6. Yang pertama, tulang paha, kedua tulang betis atau fibula, yang ketiga tulang radius, keempat tulang lengan atas, kelima tulang kering atau tibia, dan yang keenam tulang ulna. Nah, selanjutnya yaitu tulang pendek. Tulang yang memiliki panjangnya kurang lebih sama dari lebar atau tebalnya. Contohnya yaitu tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Sekarang coba kalian lihat pergelangan tangan dan pergelangan kaki kalian. Nah, di dalam itu ada tulang yang membantu kalian dalam bergerak. Oke, selanjutnya pembagian tulang yang ketiga yaitu tulang pipih. Tulang pipih yaitu tulang yang berbentuk lebar dan pipih. Contohnya yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang dada. Coba kalian lihat pada gambar di samping. Sekarang coba kalian raba bagaimana tulang dahi kalian. Lebar dan pipih bukan? Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat ada tulang tidak beraturan. Wah, bagaimana nih? Apa yang dimaksud tulang tidak beraturan itu ya? Nah, tulang tidak beraturan yaitu tulang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan di atas. Contohnya yaitu tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Wah, kenapa jadi disebut tulang tidak beraturan? Nah, kenapa jadi disebut dengan tulang yang tidak beraturan? Yaitu ia tidak memiliki bentuk yang mudah dikarakterisasi sehingga tidak cocok dengan klasifikasi lain. Tulang-tulang ini cenderung memiliki bentuk yang lebih kompleks, seperti tulang belakang salah satunya, yaitu dia menopang sumsum tulang belakang dan melindunginya dari kekuatan tekanan. Nah, pembagian yang pertama tulang sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kedua yaitu sendi. Sendi merupakan penghubung antara tulang-tulang yang satu ke tulang yang lainnya. Nah, pembagian persendian itu ada 3. Yang pertama, kita bahas dulu tentang persendian sinartosis. Apa sih itu persendian sinartosis? Persendian sinartosis disebut juga dengan sendi mati. Contohnya yaitu sutura. Ini disebut dengan persendian antara tulang-tulang tengkorak. Selanjutnya yang kedua yaitu persendian amfiartosis. Contoh amfiartosis terdapat pada hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada dan ruas-ruas tulang belakang.
Selanjutnya yang ketiga yaitu persendian diartosis atau sinovial. Ada banyak pembagian persendian diartosis atau sinovial ini. Yang pertama yaitu sendi putar atau sendi guling. Ia memungkinkan tulang bergerak memutari tulang yang lain atau sumbu sendi. Contohnya yaitu sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil atau sendi antara tulang atlas dan tulang aksialis. Yang kedua ada sendi engsel. Ia memungkinkan tulang bergerak hanya ke satu arah seperti engsel pintu. Contohnya pada sendi siku, lutut, dan pergelangan kaki. Sekarang coba kita lihat siku kita sendiri. Dia hanya berjalan ke satu arah atau bergerak ke satu arah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sendi kondyloid atau sendi elipsoid. Ia memiliki sendi seperti sendi peluru, tetapi tidak memungkinkan banyak gerakan karena gerakan yang terjadi adalah menggeser atau meluncur. Contohnya yaitu adalah sendi antar tengkorak dan ruas pertama tulang punggung yang memungkinkan mengangguk. Sekarang kalian coba untuk mengangguk. Nah, sendi di situ disebut juga dengan sendi kondyloid. Contoh lainnya adalah ruas-ruas jari serta sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang jari yang memungkinkan menekuk dan mengepal. Selanjutnya yaitu sendi luncur. Ia memungkinkan tulang bergerak dengan arah yang berbeda atau saling bergeser. Contohnya sendi antara tulang telapak kaki atau tangan atau sendi antara tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya ada sendi pelana. Ia memungkinkan tulang bergerak kedua arah seperti orang menunggang kuda di atas pelana. Contohnya terdapat pada ibu jari. Nah, sekarang kita berada pada persendian diartosis atau sinovial yang terakhir, yaitu sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan tulang bergerak ke segala arah. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan gelang bahu, atau sendi antara tulang paha dan gelang panggul. Di sebelah ini ada berupa gambar. Kalian bisa melihat bagian-bagian mana persendian diartosis terletak di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita berada pada sistem gerak manusia yang terakhir, yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, tulang tidak dapat bergerak sama sekali. Sel-sel otot memiliki struktur serabut kontraktil sehingga mampu berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja dengan kontraksi memendek dan relaksi memanjang. Kontraksi otot menghasilkan tenaga mekanis untuk pergerakan. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu tidak memiliki garis-garis melintang sehingga terlihat polos. Otot polos tidak menempel pada tulang dan dapat dijumpai pada organ-organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung ini sesuai dengan namanya yaitu otot yang hanya terdapat pada organ jantung. Gambarnya bisa kita lihat pada gambar yang di tengah. Dan yang terakhir yaitu otot lurik atau rangka. Otot lurik sering disebut juga otot rangka karena biasanya melekat pada rangka atau tulang. Otot lurik merupakan alat gerak utama. Gambar otot lurik bisa kita lihat di gambar paling ujung. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan fisiologi sistem gerak manusia. Fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dari suatu organisme makhluk hidup dan bagian-bagiannya. Nah, fisiologi pada kontraksi otot yaitu otot berkontraksi jika ada rangsangan. Rangsangan yang pertama yaitu tonik. Tonik yaitu kontraksi sebagian otot secara terus-menerus yang penting dalam mempertahankan postur tubuh. Yang kedua ada isotonik. Adalah kontraksi otot yang otot menjadi tegang, tetapi kontraksi tersebut tidak mengubah otot,
hanya saja mengubah panjang otot atau otot lebih pendek. Yang ketiga ada isometrik. Pada isometrik, tegangan otot meningkat, namun otot menjadi lebih pendek. Yang keempat ada twitch. Twitch adalah reaksi sentakan atau refleks pada suatu stimulus. Yang kelima ada tetanik. Tetanik adalah kontraksi yang lebih menopang daripada twitch yang dihasilkan akibat rangkaian stimulus yang cepat. Yang keenam ada tripe. Tripe adalah kontraksi twitch yang lebih kuat dalam merespons stimulus yang terus-menerus berulang secara konstan dan kuat. Yang ketujuh, fibrillation. Fibrillation adalah kontraksi asinkronus pada setiap otot individu. Dan yang terakhir yaitu konvulsi. Konvulsi adalah kontraksi titanik yang tidak terkoordinasi secara normal pada kelompok otot tertentu. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf adalah serangkaian organ kompleks dan bersambungan serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Kemampuan khusus seperti iritabilitas atau sensitivitas terhadap stimulus dan konduktivitas atau kemampuan untuk mentransmisi suatu respon terhadap stimulasi diatur oleh sistem dalam 3 cara utama. Yang pertama yaitu input sensorik. Input sensorik yaitu penghantaran atau konduksi sinyal dari reseptor ke pusat integrasi. Yang kedua ada aktivitas integratif, yaitu proses penerjemah informasi dari stimulasi reseptor sensorik ke respon tubuh. Sebagian besar berada di sistem saraf pusat atau SSP, yang termasuk sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang, yaitu penghantaran sinyal dari pusat integritas atau SSP ke sel-sel efektor, kelenjar, maupun otot terhadap respon tubuh. Sinyal tersebut dihantarkan oleh saraf. Jadi, kira-kira seperti itulah sistem saraf bekerja. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Pembahasan selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan sistem gerak manusia itu ada banyak. Salah satunya yaitu kelainan gangguan pada tulang belakang. Kita akan membahas pada kelainan gangguan pada tulang belakang dulu, baru yang kedua kelainan gangguan pada sendi, dan ketiga kelainan gangguan pada fisiologik, dan yang keempat kelainan pada otot. Nah, apakah kalian pernah merasakan sakit pada tulang belakang kalian? Jika kalian pernah merasakan sakit, kira-kira kelainan gangguan pada tulang belakang yang mana yang pernah kalian rasakan? Pertama yaitu ada kiposis. Kiposis adalah gangguan pada tulang belakang di mana ruas-ruas tulang belakang melengkung ke depan yang mengakibatkan penderita terlihat bungkuk. Yang kedua ada lordosis. Lordosis adalah gangguan pada tulang belakang di mana ruas-ruas tulang belakang melengkung ke depan. Yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis adalah gangguan pada tulang belakang di mana ruas-ruas tulang belakang melengkung ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir ada sublubrikasi. Sublubrikasi adalah kelainan pada tulang belakang pada bagian leher yang menyebabkan kepala penderita tersebut berubah ke arah kiri atau ke kanan. Lalu, gangguan sistem gerak manusia yang kedua ada pada sendi manusia. Yang pertama ini sering kita rasakan, yaitu keseleo atau terkilir. Keseleo atau terkilir adalah gangguan sendi akibat gerakan pada sendi yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Yang kedua ada dislokasi. Dislokasi adalah gangguan pada sendi seseorang di mana terjadi pergeseran dari kedudukan awal. Yang ketiga ada artritis. Artritis adalah radang sendi yang memberikan rasa sakit dan terkadang terjadi perubahan posisi tulang. Salah satunya yaitu adalah reumatik. Ankilosis adalah gangguan pada sendi yang menyebabkan sendi tidak dapat digerakkan di mana ujung-ujung antar tulang serasa bersatu. Selanjutnya, gangguan sistem gerak manusia pada kelainan atau gangguan fisiologik. Yang pertama ada mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak kepala yang menyebabkan kepala penderita terlihat lebih kecil dari normal. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang rapuh, keropos, dan mudah patah.
Biasanya osteoporosis ini dirasakan pada orang tua. Dan yang terakhir yaitu rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang yang terjadi akibat kurang vitamin D sehingga umumnya menyebabkan bentuk tulang kaki bengkok membentuk huruf O atau X. Selanjutnya, gangguan sistem gerak manusia pada otot. Yang pertama, kelainan otot karena penyakit. Kelainan otot karena penyakit yaitu ada tetanus dan atrofi otot. Tetanus yaitu otot yang berkontraksi atau tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani. Dan yang kedua ada atrofi otot, yaitu penyusutan atau pengecilan otot yang disebabkan oleh serangga virus polio. Selanjutnya, kelainan otot karena kebiasaan. Yang pertama ada supertrofi. Supertrofi yaitu membesarnya otot karena terlalu sering dilatih. Biasanya dijumpai pada orang yang sering berolahraga. Supertrofi yaitu membesarnya otot karena terlalu sering dilatih. Yang kedua dijumpai pada orang yang sering berolahraga. Menyusutnya otot karena tidak pernah dipakai untuk beraktivitas, misalnya karena lumpuh. Yang ketiga yaitu kram, yaitu mengejangnya otot karena digunakan pada saat yang kurang tepat, misalnya kurang pemanasan sebelum olahraga. Dan yang terakhir ada otot robek. Otot robek disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba ketika berolahraga, sehingga menyebabkan robeknya serabut otot yang berakibat rasa nyeri dan pendarahan. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia, sekarang kita akan tahu bagaimana cara merawat dan mencegah masalah pada sistem gerak manusia, yaitu bisa digunakan pada aktivitas fisik dan nutrisi yang mendukung pada sistem gerak. Yang pertama tadi ada aktivitas fisik. Salah satunya yaitu bisa berolahraga, karena ia dapat membantu untuk mengatur berat badan dan mengurangi resiko obesitas. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan mental. Untuk menjaga kesehatan tulang, bisa mencoba olahraga yang menantang gravitasi seperti weight bearing atau mengangkat beban. Ini berguna untuk merangsang pertumbuhan tulang yang kuat dan sehat. Sementara itu, yoga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan sendi dengan mengembangkan keseimbangan yang penting untuk mencegah jatuh dan melibatkan banyak sendi. Yang kedua, ada nutrisi yang mendukung sistem gerak. Nutrisi itu didapat dari makanan. Nah, setelah makanan masuk dan dicerna, nutrisi tersebut akan diangkut ke seluruh tubuh oleh aliran darah dan kemudian dibakar atau dioksidasi oleh oksigen. Ia menghasilkan energi. Energi inilah yang dapat digunakan untuk pertumbuhan, menjaga suhu tubuh, dan mendukung aktivitas.